Terus menyangkut musibah di Aceh, di Sumatera, tentu kita berduka cita ya. Tapi kita yakin Allah punya hikmah, ya, punya hikmah untuk yang meninggal didolimi, misalnya faktanya begitu, itu termasuk syahid. Itu kan mirip misalnya nyun sewu, ada supir ugal-ugalan karena mabuk, terus nabrak orang yang tidak salah sama sekali. Itu kan dia mati secara didolimi karena dia tidak salah apa-apa, supirnya mabuk. Jadi itu kalau memang fakta karena kesalahan orang lain, tentu yang dihisab ya yang salah itu, dan yang korbannya pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti itu. Untuk jamaah putri, bagi yang ingin bertanya disilakan. Izin saya boleh duluan sebelum nanti jamaah putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan waktunya. Izin Gus, sudah lama saya itu menyimpan sebuah pertanyaan ketika Nabi Allah Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, kemudian oleh Allah diberikan tugas melaksanakan sholat 50 kali. Ketika turun ketemu Nabi Musa, diminta untuk mendapatkan diskon atau pengurang sampai 5 rakaat yang terakhir. Dalam hati saya pertanyaannya, kenapa Nabi Allah Musa lebih tahu dengan apa yang sudah dititahkan, diperintahkan oleh Allah? Cukup itu Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ya, bagi jamaah putri ada yang mau bertanya, disilakan. Menawi ngoten sing putra, menawi ada yang mau bertanya lagi. Oh, monggo. Izin, ada 2 pertanyaan, Gus Bah. Yang pertama mengenai yang saudara yang sedang menimpa musibah di Sumatera Utara, Aceh maupun di Padang. Bagaimana hukumnya saudara kita yang menimpa musibah tetapi akibat dari kelalaian orang lain seperti itu, tidak tahu apa-apa tapi mendapatkan musibah? Ya, karena kelalaian orang lain sehingga dia mendapatkan musibah, rumahnya hancur dan mungkin saudara ataupun sanak keluarganya hilang. Terus yang kedua, izin kalau diperbolehkan, mohon dijelaskan karena beberapa waktu yang lalu saya mendengar kata terkait makrifat Gus, dan saya sempat membaca dan mendengarkan dari kajian Gus Bahak tentang makrifat di YouTube. Mungkin 2 pertanyaan itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin pertanyaan kami cukupkan terlebih dahulu. Kepada yang terhormat Kiai Haji Ahmad Daudin Nur Salim, kami persilahkan untuk menjawab. Sampun. Ya, ini yang tugas saya ini selesai, berarti tugas saya 3 ini. Nanti berikutnya Gus Sofu. Begini, yang tentang Nabi Musa itu. Jadi tidak perlu disimpulkan Nabi Musa itu lebih tahu tentang umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Musa lebih punya pengalaman kecewa. Berkahnya sering trauma itu terus jadi acuan itu. Jadi ketika Nabi Muhammad ditanya apa kewajiban yang ditugaskan Tuhan kamu, itu disuruh sholat 50 rakaat. Jangan, katanya, umat saya yang lebih ganteng, lebih kuat aja gak mampu, apalagi umatmu. Jadi sebetulnya beliau itu trauma sendiri, bukan pengetahuan yang luar biasa, sebenarnya trauma. Saya ini sudah mencoba Bani Israel, tak suruh gini-gini, ternyata tidak mampu, padahal mereka fisiknya lebih kuat ketimbang fisik umatmu. Ayo datang lagi ke Tuhan minta rukhsah. Memang redaksinya bukan ila wa ila rabbika mereka. Ya, terus sampai didiskon sampai 5. Yang agak kacau setelah 5 itu Nabi Musa masih bilang, ayo datang lagi minta diskon. Itu kalau sampai jadi ya nggak ada gunanya mi'raj, karena terus jadi jadi hilang sama sekali. Jadi memang trauma itu penting. Jadi berkahnya trauma itu
misalnya ada orang itu jadi pemimpin baik, itu berkahnya kalau pas jadi anak buah itu sering dipukulin, dimaki-maki, terus dia trauma. Trauma ini pilihannya dua, dia niru atau terus tidak melakukan. Lah niru itu yang bahaya, apa niru itu yang jadi diantara kebaikannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu dulu ceritanya lucu. Dia mau jadi khalifah itu ketika ngaji sama gurunya tuh datang langsung dipukul. Karena adab dia nggak berani tanya, nggak ada apa-apa dipukul sama guru. Ya nggak mukul yang keras pakai apa enggak, semuanya dipukul yang tidak melukai tentu. Suatu saat dia jadi khalifah dipanggil gurunya, dia jadi presiden. Umar ini jadi presiden dipanggil gurunya, kenapa engkau sering mukul saya padahal saya tidak salah. Terus kata beliau, lah kamu kecewa ya kecewa, mangkel ya mangkel, makanya jangan memukul orang yang tidak salah. Itu mangkelkan sekali, itu tidak mengenakan sekali itu. Terus berkahnya itu dia jadi orang yang luar biasa. Jadi andaikan Nabi Musa kok punya umat yang disuruh sholat 5 rakaat itu ikut melakukan secara tertib, mungkin dia ada komplain. Ya jadi trauma ini berkahnya beliau trauma ini terus dipakai ukuran itu tidak mungkin, melakukan itu tidak mungkin. Ternyata analisisnya beliau betul, orang-orang kayak gini disuruh 50 rakaat kan. Subuh 2 rakaat aja kodok. Terus menyangkut musibah di Aceh, di Sumatera, tentu kita berduka cita ya. Tapi kita yakin Allah punya hikmah, ya punya hikmah untuk yang meninggal didolimi, misalnya faktanya begitu, itu termasuk syahid. Itu kan mirip misalnya nyun sewu, ada supir ugal-ugalan karena mabuk, terus nabrak orang yang tidak salah sama sekali, itu kan dia mati secara didolimi karena dia tidak salah apa-apa, supirnya mabuk. Jadi itu kalau memang fakta karena kesalahan orang lain, tentu yang dihisab ya yang salah itu, dan yang korbannya pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti itu. Jadi kalau statusnya, kalau itu pasti loh, kalau itu nyata karena kelalaian atau kedoliman orang lain. Kayak tadi ada supir, dia mabuknya sendiri, salahnya sendiri, terus karena dia dalam pengaruh alkohol atau narkoba terus nabrak orang lain. Ini kalau orang lain ini misalnya pas ingat Allah, pas baik, kan dia madlum. Tentu Allah ngambil ini punya alasan lah, punya ya insya Allah dia syahid, ya paling tidak syahid akhirat. Dan syahid akhirat itu di dunia diperlakukan umumnya jenazah, tapi di akhirat berstatus apa? Syahid. Terus yang terakhir tentang makrifat, ya tadi yang didawuhkan Gus Zofur, makrifat tuh gampang. Misalnya Anda makan, ingat makan ini dari Allah. Ingat orang nggak jadi presiden itu nggak apa-apa, nggak jadi menteri itu nggak apa-apa, nggak jadi kiai besar nggak apa-apa. Tapi kalau nggak makan tuh masalah besar. Jadi masalah besar kita itu bisa makan atau tidak makan. Makanya Quran itu luar biasa. Kitab samawi yang turun dari langit ke bumi, tapi ngendikannya itu kadang hal-hal yang kulu wasrobu, kamu ya makan, kamu. Kadang-kadang orang tanya, Gus masa Quran bakas makan dan minum? Ya coba saja kamu tidak makan, tidak minum, kata saya itu. Kadang-kadang orang kata, masa Quran sehebat itu yang dibahas kulu wasrobu, silahkan makan, silahkan minum, kata saya ya. Kalau kamu nganggap makan nggak minum nggak penting ya sudah, tidak usah apa makan. Jadi itu betapa agama ini semudah itu. Hal-hal yang keseharian kita bisa menjadi alat, menjadi sarana, menjadi media untuk dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak cerita-cerita orang minumin hewan terus kemudian masuk surga, orang rumah anak yatim, itu kan mesti urusan makanan. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Itu mesti urusan makan. Enggak kok menjadikan anak yatim jadi menteri maka masuk surga, ada sampai enggak usah jadi menteri asal yatimnya ini jadi gendut, jadi makmur. Enggak usah dijadikan menteri. Jadi hal-hal keseharian itu ternyata luar biasa. Saya kira demikian. Kami buka satu pertanyaan lagi teruntuk jamaah putra maupun putri yang ingin bertanya, kami persilahkan. Monggo, Pak. Baik, jikalau tidak ada, baik hadirin yang kami hormati, sebagai penyempurna dari rangkaian acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
kami persilahkan kepada yang terhormat Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun untuk memimpin pembacaan doa. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu ala hidayatika wa taufiqik, wa laka syukru ala ni'amika sabighah wa alaika adh-dhahira wal batinah. Allahumma la nahsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu wa laka syukru hatta tarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa alihi wa ashabihi. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. Nas'aluka ya Rabbana an tutahhira qulubana fa innaka khairu man yutahhiruha wa an tuzakkiya anfusana fa innaka khairu man yuzakkiha. Nas'aluka ya Rabbana imanan kamila wa yaqinan sadiqa, imanan tatma'innu bihi al-qulub, imanan tatma'innu bihi al-qulub. Nas'aluka ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana an taj'alana min ahli al-jannah, an taj'alana min ahli rahmatik, min ahli maghfiratik, an taj'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, an taj'alana min ibadika syakirin, min ibadika syakirin, min ibadika syakirin, min ibadika dzakirin, min ibadika dzakirin, min ibadika dzakirin, min ibadika sabirin, min ibadika sabirin, min ibadika sabirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah.